Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk materi pembelajaran yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan hukum tata negara. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya persilahkanlah kepada mahasiswa untuk membuka buku terkait dengan hukum tata negara. Silakan dibaca di halaman 3. Baik, nah hukum tata negara. Nah, hukum tata negara berasal dari 3 suku kata. Ya. Pertama berasal dari kata hukum, ada kata dan ada kata negara. Hukum itu apa? Hukum itu adalah sekumpulan peraturan yang terdapat norma dan sanksi bagi orang yang melanggar. Kemudian tata, kalau kita lihat di dalam kaidah bahasa Indonesia, itu adalah mengatur, mengolah, ya kan? Kemudian negara. Negara itu apa? Kalau kita lihat di dalam kajian ilmu negara, bahwa negara itu adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama. Ya, misalnya kalau kita belajar hukum ilmu negara dulu, bahwa syarat sah mendirikan sebuah negara itu apa aja? Pertama harus adanya wilayah. Yang kedua harus adanya orang yang bertempat tinggal. Kemudian yang ketiga ada pemerintah yang berdaulat. Itu rujukannya adalah Konvensi Montevideo, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam mendirikan sebuah negara. Nah, beda dengan kajian ilmu negara, melihat negaranya belum ada. Kita menjelaskan terkait dengan Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Boleh dicatat, Pancasila. Pancasila di dalam sebuah definisi terdiri dari kata panca dan sila, ya kan? Nah, Pancasila itu adalah sebagai filosofis Grundslag. Apa itu filosofis Grundslag? Yaitu pandangan hidup. Jadi di dalam Pancasila ini menggambarkan, ya, terdapat nilai. Di sana ada jiwa bangsa, jiwa rakyat. Karena dia menggambarkan, ya, dari Sabang sampai Merauke, filosofis Grundslag itu sendiri. Oke, baik. Nah, pertama kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu. Pancasila dia sebagai filosofis Grundslag. Apa itu filosofis Grundslag? Yaitu pandangan hidup yang di dalamnya terdapat sebuah nilai. Nilai ini menggambarkan di sana ada jiwa bangsa, ya kan? Kemudian ada jiwa rakyat. Apa yang digambarkan? Yaitu Indonesia. Jadi Pancasila hadir sebagai filosofis Grundslag, kata Bung Karno. Apa itu? Sebagai falsafah, pandangan hidup, yang di sana menggambarkan jiwa rakyat Indonesia maupun jiwa bangsa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke tergambar di dalam sebuah yang namanya filosofis Grundslag, Pancasila. Yang pertama ada sila pertama, apa namanya? Ketuhanan Maha Esa. Yang kedua manusia. Ketiga keempat lima. Jadi ada 5 sila yang terdapat di dalam Pancasila. Kemudian di dalam berikutnya, ya, sumber hukum yang berikutnya apa? Yaitu TAP MPR. Apa yang dimaksud dengan TAP MPR? TAP MPR itu adalah ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR. Siapa MPR itu? MPR itu adalah lembaga legislatif. Jadi di dalam Undang-Undang Dasar 45, legislatif itu terdiri dari MPR. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD. Jadi MPR itu terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih oleh pemilihan. Jadi TAP MPR itu kalau kita lihat mempunyai 2 sifat ketetapan. Jadi kalau di era Orde Baru, TAP MPR itu mempunyai
kekuatan atau mempunyai power. Kenapa? Karena legislatif pada saat itu adalah sebuah lembaga tertinggi negara. Jadi kalau kita lihat di era Orde Baru, posisi Undang-Undang Dasar 45 dengan TAP MPR itu setara. Nah, baru di bawahnya itu ya membidangi ada Presiden, BPA, BPK dan lain sebagainya. Itu posisi MPR pada masa itu. Jadi ini kalau kita lihat di era Orde Baru, posisi ketetapan MPR ini sebagai lembaga tertinggi negara. Jadi kedudukannya sama dengan Undang-Undang Dasar 45. Makanya kalau kita lihat kenapa misalnya Presiden Soeharto bisa menjabat sampai 32 tahun. Ya karena siapa yang punya kewenangan? MPR. Ya sebagai kedaulatan rakyat, sebagai delegasi rakyat. Jadi posisi MPR pada saat itu mempunyai kekuatan. Dalam bentuk apa kekuatannya itu? Yaitu dalam bentuk yang disebut dengan ketetapan. Jadi ketetapan itu dibagi dua, ya. Ada berlaku eksternal dan ada berlaku internal. Apa yang dimaksud dengan berlaku ketetapan eksternal? Yaitu berlaku keluar ketetapannya. Ketika apa? Mengangkat dan memberhentikan presiden dengan menggunakan ketetapan. Kalau dia berlaku internal, dia bisa mengangkat, ya kan, ketua MPR, kemudian jika mungkin ada anggota dewan yang melanggar etik lain sebagainya, bisa bersifat ketetapan secara internal. Nah itu dari sifat dari ketetapan MPR. Nah, jadi nanti mulai hari ini cobalah dilihat ada berapa sih macam jenis ketetapan MPR di era Orde Baru, ya kan, hingga sekarang yang masih berlaku, ada nggak ketetapan MPR? Nah itu boleh nanti dibaca terkait dengan ketetapan MPR. Jadi harus tahu Pak, iya, karena di era Orde Baru TAP MPR itu mempunyai kekuatan, ya power gitu. Apa-apa pakai TAP MPR, apa-apa pakai TAP MPR. Nah itu di era Orde Baru. Jadi sifatnya berlaku eksternal dan berlaku internal. Nah setelah era reformasi, ini ketetapan MPR nggak lagi dia mempunyai kekuatan atau mempunyai power. Kenapa? Karena posisi MPR sekarang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi lembaga tinggi negara. Apa itu Pak? Dia kedudukannya equal. Apa itu equal? Setara, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kedudukan di era reformasi, posisi lembaga ini setara. Nah, di sana berlakulah disebut dengan asas checks and balances system. Apa itu Pak? Asas saling mengawasi dan mengimbangi antar ketiga lembaga negara itu. Jadi lembaga negara itu saling mengawasi dan mengimbangi. Itu produk dari era reformasi dari tahun 98 sampai sekarang. Dengan bentuk apa Pak? Terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 45. Melalui apa Pak? Melalui amandemen. Jadi Indonesia itu pernah mengalami 4 kali amandemen. Tahun berapa yang pertama? Tahun 1999, 2000, 2001, 2000. Jadi Indonesia pernah mengalami yang disebut dengan amandemen atau pembaharuan dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Dan produk di era reformasi itu ya salah satunya posisi dari TAP MPR itu tidak lagi dia menjadi lembaga tertinggi. Karena semua setara sekarang, ya, lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif setara. Nah itulah disebut dengan equal. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait dengan ketetapan MPR? Oke, sekarang kita masuk undang-undang. Apa sih undang-undang itu? Garis miring Perpu. Ya boleh dicatat ya. Undang-undang itu adalah hukum tertulis. Kalau kita lihat di dalam pasal 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, di sana dikatakan bahwa undang-undang itu adalah ya hukum tertulis. Nah, jadi undang-undang itu berbeda Pak dengan Perpu, jawabnya berbeda. Pertanyaan pertama, kenapa undang-undang itu bisa ada? Nah, pertama, undang-undang itu bisa ada karena ada perintah dari UUD 45, ya. UUD 45. Jadi perintah dari UUD 45 itu melahirkan sebuah undang-undang. Kenapa mesti harus ada undang-undang Pak? Karena undang-undang itu sifatnya berlaku umum.
Jadi ketika ada suatu undang-undang itu disahkan, dilahirkan dan sudah menjadi sebuah undang-undang, maka ya harus berlaku umum. Artinya dari Sabang sampai Merauke orang harus taat dan tunduk patuh kepada undang-undang itu. Nah, itu produk dari undang-undang. Jadi kalau ditanya orang, kenapa sebuah undang-undang itu bisa lahir? Satu, karena ada perintah dari undang-undang. Paham? Paham? Yang kedua, kenapa undang-undang itu bisa lahir? Yang kedua, karena ada perintah dari undang-undang sendiri. Jadi kadang-kadang undang-undang itu mau menyatakan dirinya, ya, peraturan lebih lanjut diatur oleh undang-undang berikutnya. Mau. Maka dengan ada perintah seperti itu, lahirlah undang-undang. Yang ketiga, kenapa undang-undang itu bisa lahir? Ya, karena terjadinya kebutuhan hukum nasional. Jadi apa contohnya? Ya banyaklah. Ya, ketika terjadinya kebutuhan hukum nasional. Sekarang ini ada di tahun 2020 masalah COVID. Perlu nggak dibuat undang-undang tentang COVID misalnya? Apakah handle atau menangani permasalahan COVID itu hanya bentuk dalam Permenkes atau bagaimana? Nah, jadi kebutuhan nasional itu diperlukanlah sebuah produk undang-undang untuk menjalankan ya, tujuan negara itu sendiri. Oke, baik. Ya, saya memberikan kesimpulan bahwa kajian kita hari ini hukum tata negara itu dibagi dua ya, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Kalau dalam arti luas dia mencakup ya ada hukum tata usaha negara, kemudian ada hukum administrasi negara dan lain sebagainya gitu. Sementara hukum tata negara dalam arti sempit atau Staatsrecht dan Staatsrecht yaitu mencakup objeknya hukum tata negara itu sendiri. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hukum tata negara itu hadir melihat, mengkaji ya sebuah negara sudah ada. Ini negara mau diapain? Maka dibentuklah sebuah lembaga negara. Ya, dibentuklah sebuah organ-organ negara. Agar apa Pak? Agar negara yang setelah merdeka itu ya dapat berjalan sebagaimana tujuan negara itu didirikan. Begitu dia. Nah, kalau terkait dengan hukum tata negara nanti bisa dilihatlah ya pendapat-pendapat ahli seperti pendapat dari Kasewer, ya kan? Definisi dari hukum tata negara. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Mahfud MD, pakar-pakar dari hukum tata negara. Kemudian ya pendapat-pendapat ahli hukum ya seperti dari Yusri Iza Mahendra, ya kan? Definisi dari hukum tata negara itu sendiri. Nah, jadi itu salah satu deskripsi ya perbedaan hukum tata negara dengan ilmu lain gitu. Jadi cabang-cabang dari rumpun dari hukum tata negara itu ya banyak ya, hukum administrasi, peradilan tata usaha negara, ya kan, dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi ada juga yang bertanya, apakah sama Pak hukum tata negara dengan hukum konstitusi? Sebenarnya itu hukum konstitusi adalah hukum tata negara dalam arti luas. Jadi konstitusi itu adalah bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya objek yang dikaji di dalam hukum tata negara itu terdapat di dalam sebuah konstitusi negara gitu. Kita mau melihat ini, bagaimana sih penataan sistematika ketatanegaraan yang ada di Indonesia? Lihat konstitusi. Ya, di dalam konstitusi itu diatur mengenai bentuk negara, ya kan, sistem pemerintahan, apalagi pemerintahan daerah, bicara pendidikan, bicara agama, semua diatur di dalam sebuah konstitusi. Makanya saya katakan, kalau untuk melihat bagaimana ketatanegaraan sebuah negara itu, lihatlah konstitusinya. Nah, saya ambil contoh misalnya di Indonesia. Ya, Indonesia konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mengalami 4 kali amandemen, ya kan? Tahun 99, 2000, 2001, 2002. Kemudian di Indonesia juga pernah berlaku Undang-Undang Dasar sementara, ya kan? Konstitusi RIS, kemudian kembali kepada Undang-Undang Dasar dengan adanya Dekret 5 Juli tahun 1944. Oke, demikianlah, sampai ketemu minggu depan. Semoga kita minggu depan dapat mengkaji secara mendalam ya sumber-sumber hukum tata negara itu sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.